Halo teman-teman, selamat datang kembali di petualangan tempat Hayuning Yokta. Segmen kali ini, kami akan membahas mengenai tempat-tempat yang sudah terkenal dan bahkan tempat yang masih jarang diketahui oleh banyak orang. Kami akan mencoba mengulas mengenai sejarah di tempat tersebut dan menceritakan kilas balik dan juga tokoh yang bersangkutan dengan tempat tersebut. Jadi pastikan untuk subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Kritik dan saran dapat teman-teman tuliskan di kolom komentar atau email kami di hayuningyokta@gmail.com. Nah, tempat yang kami kunjungi kali ini pasti teman-teman sudah sering mendengar, dan tempat ini berdekatan dengan alun-alun selatan Yogyakarta. Taman Sari. Adakah kisah menarik ataupun sejarah yang terlewatkan? Simak video ini hingga akhir ya. Taman Sari merupakan bagian dari Keraton Yogyakarta berdasarkan Perjanjian Giyanti, yakni perjanjian pembagian wilayah antara Surakarta dan Yogyakarta. Dahulunya, Taman Sari merupakan sebuah pasanggerahan yang bernama Pasanggerahan Garjitowati yang didirikan oleh Pakubuwono II. Pasanggerahan ini digunakan sebagai tempat singgah bagi jenazah Sultan Surakarta dan Kartasura sebelum dimakamkan di Imogiri. Taman Sari dibangun pada era pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I dengan pembiayaan penuh dari Tumenggung Prawirosentiko yang merupakan bupati dari Madiun, yang mengakibatkan Madiun dibebaskan dari pajak. Pastinya teman-teman bertanya, mengapa pembiayaan berasal dari Madiun bukan? Dahulunya, Madiun merupakan sebuah daerah di bagian timur yang bernama Purboyo. Purboyo merupakan salah satu dari bagian timur yang tidak tunduk terhadap Mataram kala itu. Singkat cerita, Panembahan Senopati bercita-cita untuk menaklukkan tanah Jawa dengan cara melakukan kerjasama dan hubungan timbal balik dengan para bupati, termasuk para bupati bagian timur Jawa. Namun, para bupati timur Jawa enggan tunduk pada Mataram dan membuat sekutu sendiri untuk melawan Mataram yang dipimpin oleh bupati dari Purboyo. Dengan taktik yang sedemikian rupa, Bupati Purboyo dapat ditaklukkan oleh Panembahan Senopati. Sebagai kenangan, nama daerah Purboyo diubah menjadi Beti Ayun. Dalam bahasa Jawa, beti berarti beji atau beci yang berarti sendang. Sedangkan ayun dapat diartikan depan dan juga perang. Jadi, Beti Ayun berarti perang di sekitar sendang. Beti Ayun mengalami perubahan pengucapan yang hingga saat ini diucapkan sebagai Madiun. Nah, berdasarkan peristiwa tersebut, Madiun tunduk terhadap Mataram. Salah satu buktinya dengan membantu pembuatan dan membiayai penuh Taman Sari yang diinginkan Sultan Hamengkubuwono I. Hal ini pula yang menjadi alasan Madiun dibebaskan dari tuntutan pajak. Menarik sekali bukan? Alasan dibangunnya Taman Sari adalah sebagai tempat meditasi dan peristirahatan raja atau sultan yang berkuasa beserta keluarganya dari hiruk-pikuk permasalahan keraton. Selain itu, alasan lainnya adalah sebagai benteng pertahanan. Bagaimana kisahnya? Simak terus video ini ya.
Apabila dilihat secara detail, Taman Sari memiliki 4 bagian. Bagian pertama dahulunya terkenal dengan nama Segaran, sebab terdapat danau buatan dan merupakan tempat yang sangat eksotis. Namun sayang, bagian ini tidak lagi tersisa dan telah berganti menjadi pemukiman yang bernama Kampung Taman. Dahulunya, di dekat danau buatan ini terdapat sebuah pulau buatan yang di bagian tengahnya terdapat pohon kenanga. Sehingga pulau tersebut dinamai Pulau Kenongo. Filosofi pemberian pohon kenanga di sini adalah untuk memberikan kesan supaya tempat tersebut dapat menjadi kenangan. Pulau Kenongo memiliki beberapa bangunan yang bernama Gedong Kenongo. Apabila dilihat dari jauh, gedung-gedung ini seperti mengambang di atas air. Tujuan pembuatan Gedong Kenongo adalah untuk mengawasi kawasan Yogyakarta secara menyeluruh, baik di dalam benteng hingga keluar benteng. Itulah alasan mengapa Gedong Kenongo merupakan bangunan yang cukup tinggi. Hal ini tentunya berkaitan dengan pertahanan yang kala itu menjadi bagian terpenting dari perlawanan musuh, terutama Belanda. Bagian selatan dan barat Pulau Kenongo terdapat pulau buatan dan bangunan melingkar seperti cincin. Pulau bagian selatan bernama Pulau Cemeti, yang dahulunya digunakan untuk sultan bermeditasi dan menenangkan diri. Di tempat ini terdapat sumur yang menggantung, sehingga dinamakan pula Sumur Gumantung. Bangunan di bagian barat Pulau Kenongo bernama Sumur Gemuling. Tempat ini dahulunya digunakan sebagai masjid. Bagian yang lebih tinggi di bangunan ini digunakan imam untuk memimpin sholat, dan keempat tangga yang mengitari seperti cincin digunakan untuk menuju lantai 2 bangunan ini. Di bagian bawah keempat tangga tersebut, dahulunya digunakan sebagai tempat wudhu. Bagian kedua dari Taman Sari adalah bagian yang masih dapat dikunjungi apabila teman-teman berpetualang ke sini. Bagian kedua terdiri dari beberapa gedung, yakni Gedong Gapuro Hageng, Gedong Lopak-Lopak, Gedong Sekawan, Gedong Gapuro Panggung, Gedong Temanten, dan Umbul Pasiraman. Beberapa gedong tersebut hanya menyisakan sebagian kecil, seperti Gedong Gapuro Hageng yang merupakan pintu utama untuk sultan yang terletak di bagian paling barat, dan beberapa sisa gedong-gedong yang ditandai dengan beberapa pintu dan pot-pot bunga besar. Namun, teman-teman masih dapat melihat Umbul Pasiraman yang biasa disebut juga dengan Umbul Binangun. Tempat ini dahulunya digunakan untuk permandian permaisuri dan keluarga kerajaan yang seluruhnya harus perempuan. Hal ini dimaksudkan supaya perempuan kala itu dapat tetap memanjakan diri tanpa terganggu, menikmati ketenangan air, dan menenangkan diri sejenak dari hiruk-pikuk. Oh iya, berdasarkan pendengaran salah satu tim kami, ada hal yang perlu kami tegaskan bahwa adalah salah apabila terdapat mitos bahwa zaman dahulunya Sultan akan melihat perempuan-perempuan yang sedang mandi, kemudian melemparkan bunga, dan akan mengajak mandi perempuan yang menjadi pilihannya. Hal tersebut hanyalah cerita bohong yang sengaja disebarluaskan untuk memperburuk citra seorang sultan. Bagian ketiga dari Taman Sari adalah bagian yang hampir hilang. Bagian ini dipercaya sebagai tempat pasarean dalam Ledok Sari, dan tempat tersebut berbentuk seperti huruf U yang pada bagian tengahnya terdapat tempat tidur sultan
yang bawahnya terdapat aliran air. Tempat ini dipercaya sebagai tempat meditasi sultan. Bagian keempat dari Taman Sari sudah tidak tersisa lagi kecuali bekas jembatan gantung dan dermaga. Salah satu jembatan tersebut berada di sekitar jalan yang menghubungkan kompleks Magangan dengan Kamandungan Kidul. Di sebelah selatan jembatan terdapat dermaga yang dipercaya menjadi jalan sultan untuk memasuki area Taman Sari. Seluruh tempat tersebut telah berubah menjadi pemukiman penduduk. Hal lain yang ingin kami sedikit jelaskan adalah mengenai lorong-lorong yang terdapat di Taman Sari. Lorong tersebut merupakan lorong bawah tanah yang digunakan untuk menghubungkan antara keraton, Taman Sari, dan Pojok Beteng. Bagaimana bisa? Hal tersebut berkaitan dengan taktik perang yang dimiliki oleh Sultan dalam melawan musuh terutama pasukan Belanda. Belanda selalu berusaha keras untuk menghancurkan keraton. Maka dari itu, dibangunlah lorong tersebut. Maksudnya, apabila sewaktu-waktu Belanda melakukan serangan, Sultan beserta keluarga akan segera memasuki lorong dan menuju Taman Sari untuk mencapai tempat yang lebih aman. Selain itu, para prajurit keraton juga akan melalui lorong tersebut sebagai akses keluar masuk untuk memperkuat pertahanan di bagian keraton dan Pojok Beteng. Oh iya, tentunya teman-teman sering mendengar pula mengenai cerita bahwa beberapa lorong di Taman Sari dapat menghubungkan dengan Laut Selatan. Nah, kami ingin menegaskan bahwa hal tersebut adalah salah. Lorong-lorong tersebut murni bertujuan untuk sistem pertahanan. Beberapa lorong di Taman Sari terdapat pula beberapa pintu yang saat ini sudah tidak dapat diakses. Berdasarkan penglihatan salah satu tim kami, terdapat beberapa prajurit yang menjaga pintu-pintu tersebut lengkap dengan tombak dan tameng. Selain bangunan dan fungsi Taman Sari, kami juga ingin menegaskan bahwa adalah salah apabila terdapat mitos bahwa berciuman di area kompleks Taman Sari dapat menjadikan suatu hubungan menjadi langgeng. Taman Sari adalah bangunan yang syarat akan makna filosofis dan merupakan bagian dari sejarah perjuangan. Maka tidak sepantasnya diberikan bumbu-bumbu cerita yang berbau negatif. Wah, sangat mengejutkan dan menambah pengetahuan teman-teman, bukan? Masih banyak sekali tempat yang menjadi tujuan petualangan kami. Jadi sekali lagi, pastikan teman-teman subscribe, nyalakan tanda loncengnya, like dan share video ini, supaya dapat terus mengikuti kisah-kisah menarik yang belum terungkap. Kritik ataupun saran dapat teman-teman tulis di kolom komentar atau email kami di hayuninyokta@gmail.com. Sampai bertemu di petualangan tempat Hayuninyokta selanjutnya. Matur nuwun.